Menurut Terina, Tasya layak nggak juara 1? Menurut gua mah Tasya layak. Menurut gua pribadi layak. Juara 1 layak. Hanya dia itu seperti juara yang tidak diinginkan oleh pasar. Begitu. Padahal layak. Udah bagus-bagus. Suaranya bagus. Ih. Aduh, nih gua kalau ngelihat dia kalau lagi tampil di TV itu. Set. Aduh dia. Aduh. Berdirinya. Cara dia berdiri, set, ih bintang bet dah. Jalan, dia tahu cara jalan tuh harus bagaimana. Dia tahu kalau lagi diem berdirinya dia, ekspresi muka tuh harus gimana. Dia tuh udah paham banget tubuhnya itu harus diperlakukan seperti apa gitu. Dia sudah paham bagaimana cara memperlakukan tubuhnya. Mau senyum, udah paham banget cara berdiri, jogetnya set. Dia mah udah terbentuk untuk menjadi bintang, menjadi entertainer. Begitu. Tapi kalau apakah dia yang diinginkan oleh pasar dangdut, kelas kompetisi dangdut? Bukan. Makanya banyak yang tidak menerima karena hal-hal secara look, secara suara kita tidak terbiasa dengan yang seperti itu. Padahal bukan jelek, cuman gak kebiasa aja gitu. Karena kita lebih terbiasa dengan cengkok-cengkok yang keriting gitu. Itu aja kalau kata aku mah. Di syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan, sudah masuk kualitasnya, bukan ditentukan oleh VG yang gak berkualitas jadi juara, yang berkualitas tidak juara. Orang semua itu udah kualitas itu. Kualitas tasnya juga tas belanjaan. Tapi nyangka gak teh kalau Valen yang juara 2? Ya nyangka aja sih. Fungsi juri di depan apa tadi udah gue bahas ya. Fungsi juri apa? Kan juri pada akhirnya sudah tidak berhak menentukan lagi itu setelah 3 besar. Lah mereka dari 40 besar. Kok 40 besar? Dari berapa puluh besar itu menuju sampai ke 3 besar itu juri ngapain? Itu juri yang nentuin. Lalu kagak. Nah, lu nontonnya baru sih. Baru-baru. Biasanya yang nonton baru repot, ribut karena gak ngikutin yang sebelumnya. Ini acara 7 bulan, lu datang baru 2 bulan terakhir. Tuh, gitu gak ngerti, gak paham. Tapi kenapa pendukung Valen itu tadi sudah gue bahas, Anda terlambat. Aku sudah membahasnya tadi. Mau kita ngelakuin hal baik atau gimana kalau orang emang gak suka tetap jelek? Ya begitu, memang begitu kondisinya. Kak, kalau virtual gift itu nguntungin Indosiar nggak? Nguntungin semuanya kecuali host dan juri. Pesertanya dapat, aplikasinya dapat, Indosiarnya dapat, hostnya tidak. Kalah, itu bukan masalah itu, tapi gue sih seru banget sih ini acara DA. Gue kan dari DA, gue tuh nggak ikut tuh di DA Lida, gue nggak ikut. DA 6 gue nggak ikut, DA 5 juga gue nggak ikut. Jadi sepanjang gue pernah membawakan acara DA, yang paling berkesan itu adalah DA pertama, DA 1, DA 2, lalu Dangdut Akademi Asia 1, Dangdut Akademi Asia 2, sama DA 7.
Itu empat DA yang paling berkesan buatku menurut gue ya. DA 1, DA 2, DA Asia 1, DA Asia 2 sama Dangdut Akademi 7. Itu paling kesan paling gila. Menurut Terina suara Valen gimana? Kalau suara Valen tuh, kalau suara Valen tuh gue akan membandingkannya dengan Robby. Jadi kalau ibarat ini satu notasi, apaan ini? Siapa tuh kasih itu? Ibarat itu satu notasi nih ya. Satu notasinya segini nih. Satu notasi segini. Kalau di Valen itu akan bisa ada taruhlah 5 cengkok misalnya dengan notasi yang segini gitu. Tapi kalau di Robby itu bisa 6 sampai 7 cengkok dengan notasi yang sama. Gitulah kalau kata gue. Cuman ada ininya nih. Kalau khasnya nih, nilai lebihnya Valen, dia tuh ada jiwa jahilnya. Itu tuh sangat dibutuhkan dalam kalau namanya seniman. Kalau yang ada jahil-jahilnya itu tuh bukan bisa dipastikan ya, cuman rata-rata umumnya seniman itu tuh ada jiwa-jiwa jahilnya gitu. Jahil itu bukan berarti jahil sesuatu yang jelek ya. Jahil tuh kayak dia tuh bisa jahil sama suatu kesenian tuh bisa dijailin gitu sama dia. Nah, Valen tuh ada itu tuh, dia tuh bisa jahil gitu, bisa jahil ke entah ke lagu-lagu yang mau dia bawain gitu, entah ke penampilan dia gitu. Valen tuh punya itu gitu. Tapi kalau gue di dalam berapa besar gitu ya Dangdut Akademi, cowok-cowoknya nih yang masuk ke radar gue tuh suaranya dulu ada Sastra Cianjur, Sastra, Ferdi, Naldi, Robby, Valen yang masuk ke radar gue nih. Radar dangdut klasik yang cengkok keriting yang kalau nyanyi, nah itu mereka tuh Sastra, Naldi, Ferdi, Robby, Valen. Kalau Arbil itu dia tuh lebih ke kayaknya dia sama-sama kayak Tasya deh. Arbil tuh sama-sama ada sama-sama ada apa namanya, nilai attitude panggung yang berbeza gitu, yang mungkin akan sulit untuk masuk atau sulit untuk diterima pasar dangdut saat ini gitu. Tapi secara muka, cuman kalau misalnya mau ngomongin kalau Tasya kan artikulasinya, gue sih sebutnya dia queen artikulasi karena dia suara artikulasi A I U E O nya tuh jelas. Kalau Arbil itu masih artikulasinya tuh karena dia dari ngomong aja, cara dia ngomong, kalau Gilang lagi impersonating si Arbil,
Ya, keluar beli kan gitu tuh. Jadi ada keluar beli kan. Nah, gitu ada gitu-gitunya dan memang itu terpengaruh sama sama apa artikulasi dia bernyanyi. Cuman kalau gue ya punya penilaian sendiri tentang artikulasi. Jadi kalau menurut gue mah nyanyi itu tidak perlu dengan artikulasi yang